Shalom Pak Atta dan sahabat terkasihku yang di rumah rohani TRC dan TRM. Terima kasih sebelumnya dan bersyukur kepada Tuhan telah menyertai saya dan menuntun saya sampai pada hari ini, dan telah menyertai saya untuk membuat video kesaksian ini, dan yang sebelumnya sudah mendapat banyak halangan untuk menyelesaikan video ini, dan saya bersyukur bisa menyelesaikannya untuk kali ini. Terima kasih buat Pak Atta dan sahabat terkasih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membuat video kesaksian ini, dan biarlah kiranya boleh memberkati kita semua. Baiklah, saya akan mulai bersaksi bagaimana kehidupan rohani saya selama ini, dan dari awalnya dari kecil saya sudah mengikuti sekolah minggu, biarpun dilarang oleh orang tua, saya masih sembunyi-sembunyi ke sekolah minggu. Dan sampai umur 19 tahun saya, setelah menyelesaikan sekolah, saya berangkat ke Jakarta, dan di sana di gereja Bethel saya dibaptiskan ya, dan aktif mulai mengikuti ibadah dan pelayanan juga. Walaupun begitu, saya aktif dalam pelayanan dan rajin beribadah, tetapi kehidupan pertumbuhan rohani saya tidak bertumbuh ya, karena hari Senin sampai Sabtunya saya sangat jarang untuk membaca firman Tuhan atau berdoa tidak secara khusus bersekutu dengan Tuhan ya, cuman berdoa, syukur, makan, dan berdoa tidur itu ya. Jadi pemahaman saya akan firman Tuhan sangat samar dan masih buram ya. Itu terus berlanjut sampai akhirnya saya harus menikah, dan suami saya yang dari Hong Kong yang waktu itu ke Jakarta, saya ketemu di sana, dan papanya juga asal dari Indonesia. Saya tahun selanjutnya berangkat ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong kehidupan rohani saya terputus, alasankan karena kesibukan keluarga lah, atau belum begitu beradaptasi dengan situasi yang di kota negara yang baru ya, dan juga bahasanya yang tidak begitu dimengerti waktu itu. Dan tambah hari tambah sibuk sebagai ibu rumah tangga, tambah hari tambah jauh kehidupan rohani saya ya. Bahkan lama kelamaan berdoa pun jadi hilang. Ke gereja enggak bisa dihitung pakai jari mengikuti teman waktu itu ya. Jadinya terus berlalu tahun demi tahun, dan membuat kehidupan saya pikiran banyak perubahan karena kesibukan mengurus rumah tangga membuat saya jadi merasa penat dan merasa jenuh ya dalam melewati kesibukan tiap harinya ya. Dan banyak pikiran yang salah yang timbul, dan yang aneh, yang pikiran yang macam-macam lah pokoknya, yang berbentuk kedagingan duniawi inilah ya. Dan dimana juga keluarga saya yang di Indonesia banyak kejadian yang terjadi di antara keluarga saya. Satu persatu mereka meninggal ya, keponakan, kakak, adik mereka meninggal dengan umur yang masih muda. Dan di akhir tahun belakangan malah saya sering dibawa mimpi buruk, mimpi tersasar ya, kesasar, tidak menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Tiap kali mimpinya hampir sama ya, melewati jalur air begitu ya, air yang deras tidak bisa dilewati, tidak bisa diseberangi ya, tersasar, tidak menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Dan itu berlanjut terus menerus, dan akhirnya saya pada tahun 2000 waktu itu saya juga pernah berpikir, saya bilang saya
dengan kekristenan seperti ini, kemanakah saya akan pergi kalau saya sudah meninggal? Dalam hati juga saya berpikir, nantilah Tuhan tunggu saya udah umur agak tuaan lah baru balik ke gereja. Dan saya ada berpikir seperti itu dan waktu tahun 2016 ketika saya membuka Facebook membaca sebuah kesaksian mengenai surga dan neraka, ada kata-kata terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus di situ, yang dia berkata, kedatanganku sudah sangat dekat. Waktu itu sangat menemplak hati saya, yang membuat saya terbangun. Saya merasa takut. Dari situ saya sadarkan kesalahan saya dan dosa-dosa saya. Saya bersujud kepada Tuhan dan berdoa pada Tuhan dengan sungguh hati. Saya bilang saya akan balik lagi ke gereja, dan setelah itu saya rajin aktif ke gereja lagi, dan ke gereja yang terdekat, yang gereja tradisi. Saya tidak menemukan gereja yang cocok yang lainnya ya. Saya cuma cari gereja yang terdekat. Dari situ saya mulai belajar dari nol ya, mengikuti bahasa mereka. Itu saya sangat tidak mengerti berpembicaraan yang secara formal ya, apalagi membaca Alkitabnya. Tapi saya harus mengikuti, karena saya ke gereja yang berbahasakan Chinese itu, saya juga harus membaca Alkitab Chinese walaupun terbata-bata, tetapi saya paksakan diri mencari artinya di Alkitab Indonesia juga. Dan waktu berlalu setahun lebih, udah lumayan pembacaannya, sudah mulai dimengerti, biarpun masih jauh dari sempurna, tapi saya sudah banyak mengerti. Dan waktu tahun 2018 saya waktu di Facebook saya di-add oleh grup yang bernama TRM ya, grup rohani. Di situ saya melihat banyak postingan-postingan yang bergizi ya, ada rema lah, ada renungan lah, dan juga yang paling saya sukai juga kesaksian mengenai surga dan neraka. Saya sangat bersemangat membaca postingan itu. Dan sahabat-sahabat yang di dalamnya sangat bersahabat ya, dan hangat suasana di dalamnya. Jadi saya terus mengikuti, dan akhirnya saya bergabung dengan TRM, dan tidak lama saya mengikuti. Akhirnya saya minta mereka juga menggabungkan saya ke grup mereka untuk mendapatkan makanan rohani yang selanjutnya. Grup TRM yang dipimpin oleh Bapak kita, rohani kita, Bapak Atta Sorimungku ya. Dan setelah itu saya mulai mengikuti grup TRM ini dalam beberapa dengan membaca Alkitab lah, berdoa dengan konsisten, membaca dengan konsisten, yang sebelumnya tidak saya lakukan secara konsisten begini ya. Saya berdoa dan baca Alkitab dengan ada alanya saya sendiri, tetapi mengikuti tempahan dan ajaran didikan Bapak Atta ini, kita harus melakukannya dengan konsisten, membaca beberapa pasal sehari, berdoa dengan dilakukan yang disebut PPW itu, Praise and Worship. Sebelumnya saya cuma asal berdoa saja, dan saya ditempa terus dididik itu, tambah hari tambah pemahaman akan Alkitab sudah sangat banyak bertambah, dan iman saya juga tambah semangat lagi mengikuti semua ajaran-ajaran dan tuntunan dari Pak Atta Sorimungku, dan juga motivasi dan support dari sahabat semua sangat membantu saya. Waktu berjalan kira-kira beberapa bulannya setelah mengikuti setelah belajar menjadi anggota, mengikuti aktivitas rohani ini ya, kita juga setiap minggu membuat laporan dengan aktivitas rohani ini. Dan di keluarga saya lagi, setelah beberapa bulan selanjutnya, keluarga saya lagi mengalami kejadian yang sangat membuat hati kita hancur, di mana adik saya yang begitu dekat dengan saya setiap hari ya, dan
dan kakak saya juga yang tadinya sudah merencanakan untuk kita jalan-jalan waktu saya pulang ke Indo, mau jalan-jalan. Ternyata mereka dalam waktu jarak 1 minggu mereka meninggal. Adik saya kecelakaan, mengalami pendarahan yang sangat luar biasa di kepalanya, dan dokter menyatakan tidak bisa ditolong lagi pada hari itu, biarpun telah melakukan operasi sebanyak 2 kali karena jantungnya mengalami kebocorannya. Kita disuruh bersiap-siap untuk hari itu katanya, tetapi saya dengan hati hancur saya bersujud di hadapan Tuhan, berdoa setiap hari untuk adik saya ya, berdoa. Terus saya teriakan di telinga adik saya lewat telepon. Saya belum bisa langsung pulang ke sana, lewat telepon saya teriakan suruh adik saya memanggil nama Yesus. Dan saya setiap hari sering doa. Terus suruh dia mendengarkan, membacakan juga Mazmur 91 ke telinga adik saya. Dan puji Tuhan ya, setelah itu adik saya ada perubahan, ada detak jantungnya mulai normal, dan jalan darahnya mulai ada kebaikan, jadinya dia bisa bertahan. Terus setelah itu saya suruh pendeta juga untuk mendoakan, dan dia bisa bertahan selama 13 hari. Yang terakhir saya pikir karena antara sadar dan tidaknya, saya selanjutnya meminta izin, memutuskan agar adik saya dibaptiskan saja, minta izin sama keluarga saya dan suaminya. Dan pada malam itu adik saya dibaptiskan. Setelah dibaptiskan, besoknya dia meninggal. Semuanya itu memang sudah diatur oleh Tuhan yang menguatkan saya, dan semuanya sudah diatur sehingga adik saya boleh ada kesempatan mendapatkan baptisan. Biarpun hati kita semua sangat sedih, sangat hancur, sakit ya, tetapi saya udah merasa lega. Adik saya yang pasti sudah diterima Tuhan, Kak. Dan juga untuk kakak saya, waktu hari seminggu selanjutnya dia lagi yang karena sakit darahnya yang tinggi, dia mengalami darah tingginya yang udah tinggi itu, dia sakitnya sudah sangat parah. Dia menelpon saya malamnya, dia bilang saya kayaknya parahnya, saya minta saya doakan. Saya bilang saya akan doakan dia, dan terus saya bilang suruh dia juga membacakan Mazmur 91. Yang tadinya kakak saya sudah tidak semangat lagi berdoa, dia yang memang asalnya dari Kristen, tapi dia karena sakit dia tidak gitu semangat, udah agak lemah. Saya bilang kamu harus berdoa, biarpun sakit malah harus tambah banyak berdoa. Terus pagi besoknya dia berdoa, bangun subuh berdoa dan membacakan Mazmur 91 dengan suara yang keras. Kakak ipar saya bilang tidak lama setelah membaca itu dia mendadak pergi karena manisnya yang menyerang jantungnya. Ya, kita juga sangat tidak menyangka kejadian yang seperti ini, tetapi saya bersyukur kakak saya sebelum kepergiannya dia masih ingat kepada Tuhan. Semua ini setelah ini saya pikir Tuhan telah menyiapkan saya untuk mempunyai iman yang lebih kuat lagi untuk menghadapi semua ini, dan memotivasi kakak dan semua adik-adik, semua saudara saya untuk juga ikut berdoa waktu itu. Dan setelah itu saya terus aktif dalam mengikuti pelayanan di TRM dan tuntunan Pak Atta. Terus saya beraktif, konsisten melakukan semuanya yang tadinya saya tidak begitu terbiasa melakukan PPW ya, tadinya cuman belasan menit, sampai sekarang saya sudah bisa sejam, malah sering sejam lebih dalam 1 kali PPW. Semua itu karena tuntunan Pak Atta, dan saya bersyukur saya bisa ya ada di grup ini, sehingga
iman rohani saya tambah hari tambah bertumbuh dan bisa menjadi berkat, mempunyai ada keberanian untuk menginjili orang lain juga, saudara dan orang sekitar saya, yang dulunya tidak pernah saya lakukan karena tidak ada keberanian dan kemampuan. Di sini kita diajarkan melakukan banyak ketaatan yang di luar sana tidak tidak menekankan ketaatan ini, yaitu ketaatan total dan kekudusan hidup, kekudusan anggota tubuh, kekudusan hati, kepikiran, kekudusan perkataan, dan juga ketaatan keuangan. Semua itu harus kita lakukan, dan karena dalam Yakobus pasal Yakobus 2 ayat 17 juga mengatakan bahwa iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak hanya membaca firman saja tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, maka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman yang mati akan gampang membawa kita untuk melakukan dosa. Dan juga dalam Matius 7 ayat 21 juga mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi kita harus melakukan kehendak Bapa agar kita boleh berkenan di hadapannya. Tidak hanya pergi ke gereja 1 kali seminggu, tetapi di lain harinya kita tidak melakukan apa-apa, tidak membaca firman, tidak perbuatan, perilaku, karakter tidak sesuai dengan yang kita baca, apa yang kita terima, apa yang kita baca. Semua itu harus kita praktekkannya sehingga kita boleh menaklukkan karakter dan perilaku kita, menaklukkan daging kita. Dalam komunitas ini kita juga diajarkan untuk menghafal ayat hafalan, berpuasa. Semua itu menuntun kita dan mengontrol sifat karakter kita, ya. Tambah hari tambah dikuatkan, tambah hari tambah menaklukkan semua kedagingan kita, mengikis kedagingan kita, dan pikiran kita sudah tertuju pada perkara di atas. Terima kasih Pak Atta dan sahabat terkasih yang telah memotivasi dan mensupport saya tiap harinya, dan tuntunan dari Pak Atta dan teguran yang membimbing yang membuat kita tambah hari tambah bertumbuh, tambah mempunyai rohani yang tambah dewasa, dan sehingga juga boleh memberkati orang lain. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar di grup TRM ini, sehingga saya boleh menuju jalan kebenaran yang Tuhan telah, dan menuju keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Dan saya berharap juga kepada sahabat yang semuanya yang menyaksikan video ini, kiranya boleh mempunyai iman yang lebih bertumbuh dan boleh mempunyai kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan kiranya bila sahabat ada kerinduan untuk mendapat didikan atau tuntunan lewat TRM ini, kiranya kita boleh bergabung dan kita boleh saling memotivasi dan mensupport satu sama lain, ya. Di dalam grup TRM ini banyak makanan rohani yang sangat bergizi yang perlu kita lakukan, ya, untuk menambah ketaatan kita pada akhir zaman ini. Kita tidak boleh terlalu relax, ya, terlalu dalam iman kita, karena sangat banyak kejadian-kejadian, tanda-tanda yang kita sudah tahu bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Biarlah kita mempunyai iman dan kiranya boleh mendapatkan keselamatan kekal yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Terima kasih Pak Atta dan sahabat terkasih semuanya. Biarlah video kesaksian yang sederhana ini kiranya memberkati kita semua dan memotivasi sahabat semua yang menyaksikannya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, atau kalau ada kata-kata yang tidak cocok atau
atau yang salah diucapkan mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Gertato, salam gerakan taat total ya. Haleluya. Amin.